Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Kitchen Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 20 5G. Jadi kita akan melakukan reviewnya, bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Infinix Hot 20 5G ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihan yang terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP Infinix Hot 20 5G ini, di mana dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 810 yang cukup powerful untuk buat gaming, buat sehari-hari, dan ini merupakan chipset yang salah satu yang terbaik di kelas harganya ya guys. Di harga 2,5 jutaan ini menurut kita termasuk salah satu yang terbaik. Tapi memang sedikit catatan untuk RAM-nya, di mana RAM-nya hanya 4 GB, jadi itu akan sedikit menghambat atau sedikit membatasi untuk performance gamingnya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di bagian kekurangan. Tapi secara overall untuk performance sehari-hari tidak ada masalah. Kita uji coba juga menggunakan aplikasi Benchmark. Jadi kita uji coba menggunakan aplikasi Geekbench yang kalian bisa lihat skornya di bawah ini. Kemudian kita juga uji coba menggunakan aplikasi 3D Mark yang kalian bisa lihat skornya Slingshot maupun Wildlife-nya di bawah ini, kalian bisa lihat semua. Kemudian kita uji coba terakhir menggunakan PC Mark. Jadi secara benchmark PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di bawah ini. Kurang lebih secara benchmark sudah menunjukkan bahwa chipset dari HP ini tuh sudah bagus ya guys. Kemudian bagaimana dari sisi gamingnya sendiri? Dari sisi gamingnya sendiri kita uji coba 5 game di sini. Ada game Mobile Legends, ada PUBG New State, ada Apex Legends, ada COD Mobile, dan ada Genshin Impact. Kita akan bahas satu persatu. Dari game Mobile Legends terlebih dahulu, kita bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi permainannya, kemudian juga baterainya berkurang berapa persen. Kalian bisa lihat semuanya itu di bawah ini kita taruh ya guys. Kemudian untuk game kedua adalah game PUBG New State. Untuk performance-nya, settingnya seperti apa, kemudian untuk level playable-nya, kemudian durasi permainannya, baterainya berkurang berapa persen selama permainan tersebut, kalian bisa lihat di bawah ini ya guys. Kemudian untuk game Apex Legends juga sama, kalian bisa lihat settingnya di bawah ini, level playable-nya, kemudian durasi permainannya, dan baterainya berkurang berapa persen. Kemudian game COD Mobile juga sama, settingnya, level playable-nya, durasi permainannya, dan baterainya berkurang berapa persen, kalian bisa lihat semuanya di bawah ini. Dan terakhir adalah game Genshin Impact yang kalian bisa lihat juga settingnya seperti apa, level playable-nya seperti apa, kemudian juga durasi permainannya dan baterainya berkurang berapa persen dari Infinix Hot 20 5G ini. Kalian bisa lihat semuanya di bawah ini ya guys. Kurang lebih seperti itu untuk uji coba performance dari HP ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis komentar ya guys. Kemudian HP ini juga memiliki kelebihan dari sisi kamera dari HP ini. Menurut kita di rentang harganya, kualitas kamera termasuk cukup bagus. Di kelas harganya kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya. Ditambah lagi video di HP Infinix Hot 20 5G ini bisa mode bokeh ya guys. Dan itu sangat-sangatlah jarang di brand lain ya guys. Dan ini kucuk banget buat Infinix Hot 20 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan daripada Infinix Hot 20 5G. Jadi kalau kalian lihat, untuk penggunaan vlogging menurut kita secara dynamic range termasuk lumayan bagus. Di kelas harganya ini termasuk bagus ya, separasi langitnya juga masih kelihatan. Ini memang lagi mendung. Dan kalau kalian lihat sendiri memang secara kualitas oke ya guys, untuk kualitas kamera depan dari Infinix Hot 20 5G ini. Cuma memang kalau kestabilan ya karena nggak ada OIS, jadi ya dimaklumin aja guys. Tapi secara gambar ini bagus ya guys untuk kualitas kamera depan dari Infinix Hot 20 5G ini. Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas Infinix Hot 20 5G ini untuk kamera depannya ya guys. Oke guys, ini dia adalah mode sinematik untuk kamera depan daripada Infinix Hot 20 5G. Jadi kalau kalian lihat secara kualitas gambar ini bagus banget ya guys. Jadi beda banget waktu kemarin yang Infinix Hot 12i memang karena prosesornya, dan ini memang karena prosesornya memang mendukung untuk bokeh yang lebih rapi, lebih bagus lagi buat sinematik. Menurut kalian gimana? Apakah oke atau tidak oke mengenai kualitas efek bokeh ini? Jadi kita nih kalau misalnya aktifkan mode bokeh ini, dia maksimal di resolusi 720p untuk perekaman videonya. Silakan tulis bawah komentar mengenai kualitas kamera depan daripada Infinix Hot 20 5G ini dengan fitur bokeh ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang daripada Infinix Hot 20 5G. Jadi kalau kalian gunakan buat perekaman, dia bisa merekam hingga resolusi 2K. Jadi kalau kalian lihat secara dynamic range ini termasuk bagus ya guys untuk kualitas kamera belakang dari Infinix Hot 20 5G ini. Secara dynamic range oke, langit separasinya juga oke. Menurut kalian gimana? Apakah oke atau tidak oke secara kualitas gambar, audio, mikrofon, dan ini pegang handheld tanpa bantuan tripod, ini tripod, gimbal, dan lain sebagainya. Silahkan terus beri komentar mengenai kualitas kamera belakang dari
Infinix Hot 20 5G ini ya guys. Silakan tulis di kolom komentar. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi layar dari smartphone ini, di mana kualitas layar IPS Full HD Plus 120Hz ini sudah termasuk bagus banget di kelas harganya ya guys. Jadi menurut kita buat scrolling sosial media, buat penggunaan sehari-hari, buat nonton, itu it's okay guys. Dan itu lancar banget, nggak ada masalah. Kita tidak ada komplain untuk dari sisi kualitas layarnya guys. Kemudian dari sektor baterai life sendiri, HP ini ditenagai oleh baterai 5000 mAh yang daya tahannya itu bisa dipakai buat seharian tanpa buat gaming ya guys. Jadi kita buat sosial media, buat browsing, buat nonton itu bisa dipakai seharian tuh aman banget ya guys selama pengujian. Kemudian untuk waktu charging sendiri, HP ini sudah support fast charging 18 watt yang kita selama pengujian itu butuh waktu sekitar 2 jaman untuk bisa full ya guys. Jadi itu masih wajar, masih cukup bisa diterima di rentang harganya ya guys. Kemudian dari sisi fitur, HP ini juga termasuk lengkap, sudah ada side fingerprint scanner, ada face unlock, juga sudah ada NFC, dan itu sudah lengkap, berarti untuk di rentang harganya termasuk bagus banget yang Infinix Hot 20 5G ini guys. Kemudian, HP ini juga sudah dilengkapi oleh jaringan 5G, menurut kita itu adalah sebuah proof di mana HP ini tuh bisa dipakai jangka lebih panjang daripada HP di rentang harga yang sama ya guys. Kemudian HP ini juga punya build quality yang bagus, buat dipakai sehari-hari juga nyaman dan oke guys untuk dipakai sehari-hari. Kemudian untuk manajemen panasnya sendiri, ketika diajak bermain game, ini juga HP punya manajemen panas yang termasuk cukup bagus di kelas harganya dan sudah aman banget buat gaming ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Kekurangan pertama yang kita rasakan ketika kita gunakan HP ini sehari-hari adalah dari sisi kualitas single speaker di HP ini. Menurut kita memang sepertinya Infinix tidak bisa fokus ke semua all around, tapi memang harus ada yang dikorbankan. Nah, yang dikorbankan ini sepertinya dari sisi speakernya. Menurut kita secara karakteristik suara itu masih termasuk sedikit kurang di kelas harganya ya guys. Jadi di harga 2 jutaan menurut kita masih agak kurang keluar suaranya, karakteristik audionya kurang keluar. Tapi sekali lagi, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, kalian bisa cek untuk video tes speakernya di video unboxingnya ya guys. Kemudian kalau kita berbicara secara RAM, di sini HP ini cuma dijual di satu varian di RAM 4GB, di mana menurut kita itu agak disayangkan karena prosesor Dimensity 810-nya itu jadi tidak maksimal untuk penggunaan sehari-harinya, karena dengan RAM 4GB itu agak terbatas banget buat gaming. Jadi kalau kalian lihat tadi level playable-nya itu ada beberapa yang sebenarnya kalau RAM-nya itu lebih besar, RAM 6GB atau RAM 8GB, itu pasti akan jauh lebih smooth dan level playable-nya bisa naik satu tingkat lagi atau 2 tingkat lagi dari yang tadi yang kita sudah sebutkan di bagian performance. Tapi sekali lagi, mungkin keputusan Infinix untuk membuat RAM 4GB ini adalah untuk menekan harga sehingga harga yang bisa dibeli oleh konsumen itu cukup terjangkau di rentang harganya di 2,5 jutaan. Menurut kita secara performance itu memang masih oke, masih bagus, dan apalagi kalian sudah dapat jaringan 5G yang mungkin nggak dimiliki oleh kompetitor di kelas harganya. Dan itu sebuah trade-off yang perlu kalian pikirkan ketika kalian memang mau fokus buat gaming, dan memang gaming kalian memang gaming berat. Saran saya sih mungkin cari Infinix yang serinya lebih tinggi lagi, misalnya Infinix seri Zero 20 atau Zero Ultra, atau ya maksudnya masih banyak seri Infinix yang lain yang memang punya kapabilitas gaming yang lebih better daripada Infinix Hot 20 5G ini, karena keterbatasan RAM tersebut. Ya agak disayangkan aja. Semoga Infinix kedepannya ketika memang mau fokus buat HP gaming di rentang harga 2 jutaan, paling tidak saran saya sih RAM-nya itu minimal 6GB, jangan 4GB. Tapi sekali lagi, semoga Infinix mendengar dan bisa memperbaiki di next generation-nya dari Infinix Hot 20 5G ini. Ya, itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari HP Infinix Hot 20 5G ini. Silakan tulis pendapat di komentar. Dan jangan lupa, kalau misalnya kalian memang suka video ini, jangan lupa like, komen, atau dislike aja kalau misalnya kalian nggak suka. Tapi kalau menurut review gadget sendiri, overall ini adalah HP yang memang masih layak banget untuk dibeli untuk pengguna sehari-hari. Dan memang kalau misalnya kalian mau pakai jangka yang lebih panjang, mungkin sekitar 2-3 tahun,
menurut kita Infinix Hot 20 5G ini tuh masih oke banget ya guys. Tapi sekali lagi, ini ada pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan terus berikan komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.